Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Kulsum. Saya adalah guru matematika di MTS Negeri 1 Musi Rawas Utara. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPK dalam jabatan dengan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat pada siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Musi Rawas Utara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istoi, Yaman, Taqdim Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua? Iya. Ya, izin ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Madam di sini semua dulu. Siapa? Abi. Ustaz, madam ke depan semua. Madam ke depan. Pada pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kalian pelajari? Tentang apa? Sebelumnya, tadi tentang perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi itu termasuk operasi hitung pada bilangan bulat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi itu yang akan kita pelajari. Apa manfaat kalian belajar perkalian dengan pembagian? Banyak sekali manfaatnya. Coba sebutkan contohnya. Kamu bisa bagi itu gunanya untuk apa? Apa? Kalau misalkan kamu mau menghitung nilaimu, bisa pakai perkalian atau pembagian.
Jadi soalmu berapa, kamu benar berapa, itu bisa kalian hitung dengan perkalian dan pembagian. Apalagi pada pedagang, ikrar, orang tuamu pedagang bisa untuk menghitung untung dan rugi, laba atau ruginya. Itu bisa dihitung dengan perkalian dan pembagian. Banyak lagi, apalagi kira-kira? Misalkan kamu berangkat ke sekolah. Sekolah masuk jam 7:30. Kamu jarak dari sekolahmu ke rumahmu berapa kilometer? Nanti kamu biar nyampe sekolah tepat waktu, kamu harus berangkat jam berapa? Itu bisa juga pakai perkalian dengan pembagian. Banyak sekali manfaat kita belajar perkalian dengan pembagian. Nanti materi-materi matematika selanjutnya pasti butuh perkalian dengan pembagian. Itu manfaatnya. Sekarang apa tujuan kita belajar pada hari ini? Ya, coba dibaca. Harap. Tujuan pembelajaran yang keras? Peserta didik dapat menyelesaikan soal operasi hitung, perkalian, dan pembagian bila mulai dengan benar. 2. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. 2. Bilangan bulat atau lebih dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi nanti untuk proses belajar kali ini kita akan Ibu bagikan lembar kerja, nanti kalian bisa berdiskusi masing-masing kelompok. Jadi sudah ada 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok nanti Ibu bagikan lembar kerja yang akan kalian selesaikan. Kemudian sudah itu nanti masing-masing kelompok perwakilannya presentasi ke depan. Apa hasil diskusimu kalian bacakan di depan kelas. Untuk teknik penilaiannya, nanti teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah nilai sikap. Yang kedua adalah nilai keterampilan. Keterampilanmu mengerjakan soal, keterampilanmu berdiskusi, presentasi ke depan, itu akan dinilai. Kemudian yang ketiga adalah nilai tes tertulis. Jadi nanti di akhir pelajaran ada tes tertulis, masing-masing individu mengerjakan soal, tidak boleh mencontek. Contoh kawannya tidak boleh dikerjakan masing-masing, itu ada nilai pengetahuan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kita mulai untuk melatih konsentrasi perkalianmu. Masih hafal perkalian berapa sekarang? Perkalian 7. Ya. Perkalian 7 hafal? Hafal. Salah. 28. 35. Oh, 63. 7. Berapa lagi? 14. 40. Jadi yang belum hafal diingat lagi ya. Jangan lupa diingat lagi, itu perkalian nanti silakan selalu kita gunakan. Jadi tidak hanya perkalian nanti sampai 10, seterusnya bisa diingat-ingat. Baik, kita lihat video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Siti Napsia dalam pelajaran matematika. Kemarin kalian sudah melihat video Ibu tentang bagaimana menggunakan alat peraga kartu berwarna pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan kalian tinggalin di bawah ini ya. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan alat peraga kartu berwarna
pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yuk kita simak video berikut. Nah, bagi yang belum subscribe channel Ibu, silahkan klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya. Baik anak-anak, pada kegiatan hari ini kita masih menggunakan kartu yang sama, kartu merah yang bernilai positif dan kartu kuning yang bernilai negatif. Akan tetapi pada kartu merah di bagian belakangnya beri tanda negatif lawannya, dan kartu yang berwarna kuning lawannya diberi tanda positif. Kemudian pada perkalian ada yang disebut dengan faktor kali. Jadi saya kita punya 3 kali negatif 2, maka ini disebut dengan faktor kali. Jika faktor kalinya positif, maka kartu tidak dibagi. Jika faktor kalinya negatif, maka kartu dibagi. Kita punya soal 3 dikali negatif 2. Artinya kamu harus menyediakan kartu negatif 2 sebanyak 3 kali. Faktor kalinya adalah positif. Jika positif, maka harus tidak bisa dibalik. Kalau tidak bisa dibalik, kita tidak dibalikan 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif. Berikutnya kita punya negatif 2 kali 4. Artinya kamu sediakan aku berjumlah 4 sebanyak 2 kali. Kemudian kamu lihat faktor kalinya dia bernilai negatif. Maka jika faktor kalinya negatif, kamu harus dibagi. Ya, jadi negatif. Maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yaitu negatif 3 dikali negatif 2. Apa ya hasilnya? Nah, kalian sediakan kartu negatif 2 sebanyak 3 kali. Kemudian karena faktor kalinya negatif, maka hasilnya atau kartunya harus dibalik. Sehingga semua kartu negatif berubah menjadi positif. Kemudian hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian. Terima kasih. Sekarang kita akan bahas pembagian, yaitu 16 bagi negatif 2. Nah, negatif 2 ini disebut dengan faktor bagi. Jika faktor bagi positif, maka kartu tidak dibagi. Jika faktor bagi
negatif, langkahmu harus dibalik. Dan hasilnya positif. Positif berapa? Ada dua bagian. Jadi positif. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham dan bisa mempraktikkannya nanti di kelas. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu video yang sudah kalian lihat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Paham? Jadi untuk perkalian dan pembagian kita masih pakai kartu positif dengan kartu negatif. Jadi kalau perkalian faktor kalinya ada di depan, ya. Jadi kalau faktor kalinya positif tidak usah dibalik, kalau negatif dibalik. Lawannya positif pasti negatif, lawannya negatif pasti digram lamun positif. Itu ya. Kemudian kalau bagi faktor baginya yang di belakang, penentunya di belakang. Kalau belakangnya positif tidak perlu dibalik. Kalau yang belakang negatif, faktor baginya negatif berarti kartunya dibalik. Itu ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nomor 1. Jadi nanti ini nomornya banyak penjelasan. Kelompok 2. Mulai bisa berdiskusi. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Nomor 1 dan 2 pakai kartu seperti digambar ya. Nomor 1 dan 2 digambar. Nomor 3 baru dihitung dinalar. Kemudian jadi untuk itu soalnya ada berapa? Ada 3 kan? Jadi yang soal pertama dengan kedua masing-masing kelompok itu beda. Soal 1 dan 2 masing-masing kelompok beda. Kemudian soal yang ketiga itu soalnya sama, tetapi nanti pertanyaannya berbeda. Jadi perhatikan ya. Soal yang nomor 3 itu ada Fadli, Dien, Tasa, dan Amel. Itu yang kelompok 1 kerjakan yang A, bagian yang A ya, Fadli ya. Jadi Fadli. Minimalkan coretan dengan
Diteliti lagi Pak. Sekarang kami siapkan untuk nanti akan kami ucapkan tulis lagi. Kelompok yang lain, benar ini? 8 kali 2, 16. Ya. Jadi positif dikali positif itu sama dengan positif. Kemudian pembagian 8 dibagi 2. Ada 2 bagian. Jadi 8 bagi 2 sama 4. Ini perkali pembagian ya, harusnya 4 aja. Ini ada 2, 3, 4 Jadi positif dibagi positif sama dengan 4 positif. Kemudian yang Dapat dibagi 2 sama dengan 2. Jadi tambah dibagi tambah sama dengan tambah. 3. Fadli mengerjakan benar 31 soal dan salah 6 soal. 31 dikali 2 sama dengan 62 tambah 6 total 1 sama dengan 6 min 6 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 62 dikurangi min 6 sama dengan 0 sama dengan 56. Jadi Fadli tidak lolos karena nilai Fadli di bawah 60. ada tanggapan dari kelompok lain? Ini tadi soalnya apa ini? Tulis lagi. Kelompok yang lain, benar ini? 8 kali 2, 16. Ya. Jadi positif dikali positif itu sama dengan positif. Kemudian pembagian 8 dibagi 2. Ada 2 bagian. Jadi 8 bagi 2 sama 4. Ini perkali pembagian ya, harusnya 4 aja. Ini ada 2, 3, 4 Jadi positif dibagi positif sama dengan 4 positif. Kemudian
Yang nomor 3 nilai Patli. Perhatikan Patli soalnya ada 40. Patli betul 31. Berarti salah 6. Berarti tidak dijawab ada 3. Kalau kita jumlahkan ada berapa? 40. Kalikan, jumlahkan hasilnya. Jadi nilai Patli adalah 56. Jadi Patli tidak dijawab 6 soal. Jadi 30 dikali 2 sama dengan 60. Lalu Dian menjawab salah dikurang 4 sama dengan 56. Juga Dian tidak menjawab 6 soal. Ditambah 6 kali 0 sama dengan, jadi nilai Dian 56. Karena nilai Dian di bawah KKM 60, jadi Dian tidak lolos. Nomor 2, 8 dikali min 2 sama dengan min 16. Jadi plus dikali min sama dengan min. Nomor 3, 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Jadi plus dibagi min sama dengan min. Itu kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Jadi yang pertama nilai Dian, berapa nilai Dian? 56 karena KKN-nya batas nilai dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi akan untuk kelompok 2. 66 5 kali min 1 sama dengan min 5. 66 sama min 5 sama dengan 61. Karena nilai angka di atas 60 maka Anda lulus ke tahap selanjutnya. Itu kelompok 4 ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Jadi aplaus untuk kelompok 4. Itu kalian bisa belajar untuk tampil di Jadi apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari semua hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Apa? Kesimpulannya ini apa? Untuk perkalian, ini aja ya. Bilangan positif dikali positif hasilnya? Positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya? Negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya? Negatif. Bilangan negatif kali bilangan negatif? Positif. Nah, itu untuk perkalian. Untuk pembagian sama, berarti positif dibagi positif apa? Positif dibagi bilangan negatif apa? Negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya? Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya. Yang bisa kita simpulkan dari positif kali bilangan negatif? Positif. Nah, itu untuk perkalian. Untuk pembagian sama, berarti positif dibagi positif apa? Positif. Positif dibagi bilangan negatif apa? Negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya? Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya? Jadi kalau tandanya sama dikali atau dibagi hasilnya apa? Kalau tandanya sama berarti kan ini tandanya sama. Kalau dikali sudah selesai semua ya. Sudah Ibu lihat ada yang sudah sistematis. Juliana bagus ya, Juliana. Kemudian Abi bagus. Sudah sistematis, ada langkah-langkahnya, ada caranya. Sistematis dapat Abi.
Eliska, Humaira. Dari itu tulisnya sekarang refleksi. Bu, belum ibu. Belakang. Dikerjakan benar-benar ya. Di matematika itu untuk melatih kamu belajar sistematis, yang persoalan pasti ada jawaban, ada step-step langkahnya. Dan ke refleksi. Kalian buat emoji ya. Perasaan kamu selama kamu mengikuti pembelajaran sekarang. Bisa, suka, bisa, tidak suka. Itu emoji apa itu, Mi? Emoji apa ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Campuran berarti campur antara penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan pembagian. Jadi coba kalian bisa pelajari bukunya di rumah untuk persiapan minggu depan. Istami, Yaman, Takdim Salam.